Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas soal kuis yang nomor 3 ya, untuk persiapan UAS kemarin. Nah, di sini diberikan kayak gini ya, bentuk kayak gini, terus soalnya adalah gambar di samping menunjukkan sebuah tiang seragam panjangnya 12 meter ditopang oleh kabel horizontal yang ini dan engsel pada sudut 50 derajat theta ya di sini sudutnya. Tegangan kabel adalah 400 Newton. Dalam notasi unit vektor, oke, dalam notasi unit vektor berapakah A gaya gravitasi pada tiang dan B adalah gaya pada batang dari engsel. Yang gini. Oke, kita langsung coba jawab aja. Gaya gravitasi pada batang ya. Berarti ya gaya gravitasi itu merupakan gaya berat ya teman-teman ya. Karena kita juga sendiri tahu ya. Gaya gravitasi itu kan G ya. G massa dari bumi ya kali massa benda ya. Karena ini kan konteksnya di bumi ya kalau misal kita bahas per R kuadrat gitu. Dan ini adalah percepatan gravitasi bumi ya kan gitu. G gitu ya. Berarti ya F itu mg ya, berarti massa kali G gaya berat gitu ya. Yang dimaksud adalah gaya berat dari si batang gitu. Oke. Setelah kita jawab ini ya, kita bisa tahu ya, kita sebentar. Aku ini nggak gerak. Nah, di sini kita uraikan dulu gaya-gayanya di sini. Pertama ada gaya berat ya, yang ini yang mau kita cari. Kemudian ada tegangan tali yang udah diketahui yaitu 400 Newton ya. Kemudian di sini tentunya ada gaya normal di sini teman-teman. Ya, gaya normal ya. Nah, inilah yang dimaksud gaya pada batang dari engsel ya kan. Karena kan dia nempel di sini berarti otomatis ada gaya normal dong ya kan. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa coba kerjakan di sini. Ambil poros itu di engsel aja teman-teman ya, biar gampang. Karena kita nggak usah mempersulit keadaan dengan ngambil poros di mana aja di sini di mana jangan ambil aja di sini biar gaya normalnya itu lengan momennya nol sehingga dia nggak berpengaruh apa-apa gitu ya. Ketika kita ngambil poros pada engsel dan sistemnya seimbang maka berlaku sigma torsinya sebenarnya nol. Oke, sigma torsinya sebenarnya nol. Dan si W ini dia akan berputar ya searah jarum jam. Si W ini ya kan akan berputar searah jarum jam dan si T ini akan berputar berlawanan jarum jam ya kan. Si T ini akan berputar berlawanan jarum jam dan si W ini akan searah jarum jam sehingga eh, karena dia seimbang ya, torsi akibat gravitasi akan sama dengan torsi akibat tegangan tali gitu. R ini adalah lengan momennya gitu. Nah, sekarang kita cari dulu lengan momennya. Lengan momen dari si W yaitu RW itu adalah yang ini. Ya kan? Karena syaratnya ya torsi adalah F cross R ya, berarti dia harus saling tegak lurus gitu untuk memaksimalkan nilainya. Maka si R ini adalah yang ini ya, ini. Dan si RT ya, lengan momen dari tegangan tali adalah yang ini. Ya kan tegak lurus ini, tegangan talinya sama ini tegak lurus. Maka yang ini. Oke. Dan insya Allah juga teman-teman udah paham terkait ini. Kemudian kita cari aja berarti ini dengan RW adalah 1/2 L sin theta ya. Dan ini aku mungkin jelasin sedikit ya. Uh, Jika panjang segini itu L ya. Ya kan ini kita misalkan panjangnya L. Maka segini kan adalah L per 2 ya gitu. L per 2. L per 2 ya. Dan kita mau mencari ini. Ya kan. Dan ini sisi depan. Berarti sin. Ya kan. Sin theta ya. Sin theta. Yang mau kita cari adalah RW ya. Berarti RW dibagi dengan sin demi ya. Miringnya adalah L per 2 gitu. L per 2. Maka RW-nya adalah L per 2 sin theta. Atau setengah L sin theta gitu ya. Dan RT adalah L cos theta ya. Berarti kan kita pakai segitiga yang ini. Ini panjangnya L. Kemudian sama ini ya, sudutnya ini. Dan ini sisi samping ya. Dengan trigonometri cos theta sama dengan RT per L ya. Maka kita dapatkan ini. RT sebenarnya L cos theta. Nah, semoga teman-teman juga paham sama yang ini. Kemudian kita tinggal masukin aja berarti. G berat kali setengah L sin tetanya 50 ya. Sama dengan T L cos 50. Nah, di sini L sama L bisa dicoret ya. L sama L bisa dicoret. Kemudian nanti kita bakal dapetin ini. Duanya kita kali ke sini ya. Ke atas. 2T cos 50 dibagi 50. Ini adalah kotan ya. Berarti 2T kotan 50. W-nya adalah 2 dikali T-nya 400. Kotan 50 berarti adalah di sini hasilnya 671,3 Newton. Dan ingat karena diminta adalah dalam unit vektor, maka harus kita tuliskan juga atau unit vektor atau vektor satuan kan gitu. Berarti gaya gravitasi adalah negatif karena dia ke bawah 671,3 J satuan gitu arahnya ke C gitu. Itu untuk jawaban nomor A.
Dan untuk B, gaya pada batang dari Excel. Dan di sini aku izin untuk hapus dulu karena di sini agak sedikit rame gambarnya. Aku izin untuk hapus. Nah, gaya gaya pada batang dari Excel berarti si N ini, gitu. Si N ini ya, si N ini. Dan ini cukup sulit ya karena dia miring ya. Berarti kita harus proyeksikan dia dulu ya untuk supaya nggak miring ya. Berarti di sini setelah kita proyeksikan ada NX dan NY gitu. Nah, di sini NX itu N itu berarti adalah penjumlahan dari NX pada arah I dan penjumlahan NY pada arah J. Ini bentuk ya, bentuk umumnya gitu. Ya. Dan kalau mau cari N berarti ya dipakai kuadrat ya gitu. NX kuadrat tambah NY kuadrat terus diakarin gitu. Itu kalau mau nyari nilai N ya. Tapi di sini karena kita ingin dalam bentuk unit vektor berarti kayak gini. Dan berdasarkan rumus 1 Newton karena dia keadaannya seimbang ya, maka sigma F sama dengan 0. Gitu ya, sigma F sama dengan 0. Nah, di sini eh kita tinjau dulu sigma Fx sama dengan 0, berarti gaya apa aja yang ada di sumbu X ya. Di sini sumbu X-nya konteksnya yang ini ya. Berarti Nx sama T. Berarti dia saling menyeimbangkan satu sama lain. Berarti Nx-nya sama dengan T. Gitu yaitu 400 Newton. Dan sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Dan apa aja gaya bekerja? Ada Ny sama ada W. Dan mereka saling menyeimbangkan satu sama lain. Berarti Ny sama dengan W. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan Ny sama dengan 671,3 Newton. Karena W-nya kita udah dapat tadi. Gitu. Sehingga hasilnya adalah N sama dengan 400I positif ya karena arahnya ke kanan dan 671 ya, berarti 400I tambah 671,3 J positif juga karena NY-nya ke atas gitu. Sehingga ini adalah jawaban dari soal nomor 3, teman-teman. Oke.